kita boleh beribadah bersama-sama, baik di tempat ini maupun di rumah. Sungguh semua karena perlindungan dan pengcoveran daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa seluruh kerinduan kita. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan saat ini. Kami tanggalkan segala beban dan permasalahan yang ada pada kami, karena sesungguhnya kami yakin dan percaya Tuhan sudah membuka jalan buat kami dan menyelesaikan semua masalah kami, semua persoalan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah semuanya membuat kami semakin dekat dan bergantung kepada Engkau, Engkau yang sungguh mengasihi kami. Ini waktunya kami menyatakan cinta kami, menyatakan kerinduan kami hanya kepadamu ya Allah, dan membawa korban syukur kami ke hadapan tahta Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, lingkupi kami dengan kekudusan-Mu ya Allah.
biasa. Kasih Tuhan terus melimpah bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan seluruh cinta kita dan sukacita yang melimpah ada pada kita. Mari terus kita pancarkan itu. Haleluya. Dialah Raja mulia, Allah pemenang, Allah yang selalu beserta kita. Haleluya.
tertanam, berakar dan berbuah banyak. Karena dengan ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Ketika kami tetap bisa menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus, ketika kami tetap punya waktu untuk menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus, mengalami Engkau secara pribadi. Bahkan ketika kami Tuhan, kami masih diizinkan untuk membaca firman-Mu, untuk membuka Alkitab-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Engkau. Karenanya Tuhan, biarlah seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami, seluruh penyembahan kami, hormat dan kemuliaan Kau hanya bagi Engkau Allah yang Maha Kudus. setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus,
aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Bapa di sorga, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami, berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Pengurapan mengalir kepada kami. Cover kami semua dengan darah Yesus. Malaikat-malaikatmu memagari kami. Puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Salam sejahtera, salam di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 tadi telah dibaca oleh saudari Yudit. Bapak Ibu saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, surat ini ditulis kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus itu sekarang ini ada di negara Turki. Pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat ini sekitar tahun 57 sampai dengan 59. Masyarakat Efesus itu menyembah Dewi Artemis, Dewi kesuburan, kemakmuran, kelimpahan. Kemudian masyarakat juga menyembah dan tunduk kepada kaisar. Jadi sebagai orang percaya tidak mudah mereka membangun, mengembangkan kehidupan mereka pribadi, keluarga, dan gereja Tuhan. Ada persekusi, diskriminasi, dan penganiayaan. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Nah Bapak Ibu saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Allah pada hari ini memahami kemuliaan Kristus, bagian yang pertama. Ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Bagaimana kita memahami kemuliaan Kristus? Kita tidak bisa melihat Kristus dengan mata. Kristus duduk di sebelah kanan Allah di sorga, memerintah di sorga, dan memerintah dunia ini dari sorga. Yesus adalah Allah, firman Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kudus, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha hadir. Karena itu hadiratnya ada di bumi ini, ada di gereja Tuhan, ada di tempat ini. Memahami kemuliaan Kristus yang dinyatakan, dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam jemaat Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Lihat salib vertikal, berbicara tentang iman kepada Allah, iman di dalam Tuhan Yesus. Horizontal, kasih Allah yang disalurkan
diberikan kepada semua orang kudus. Ciri khas dari jemaat yang ada di Efesus adalah iman mereka yang bertumbuh, iman mereka yang kuat, dan kasih mereka yang luar biasa kepada seluruh jemaat. Di sini dikatakan semua orang kudus. Itu artinya gereja Efesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pentingnya iman kita mengalami pertumbuhan. Karena kan kita melihat dan mendengar bahkan mengalami kemuliaan Kristus pada saat iman kita mulai bertumbuh, pada saat iman kita sedang diuji. Tantangan yang kita hadapi baik pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, keadaan ekonomi yang sulit. Tapi ada orang percaya yang jauh lebih sulit menderita. Saudara-saudara seiman yang ada di Myanmar, beberapa teman kami ada di sana, minta dukungan doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus melihat, memahami iman jemaat mengalami pertumbuhan. Semakin percaya kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Keadaan yang sulit tidak membuat mereka goyah. Keadaan yang sulit tidak membuat mereka goncang. Keadaan yang sulit tidak membuat mereka berhenti mengikut Tuhan. Keadaan yang sulit tidak membuat mereka terpuruk. Barangkali mereka mengalami masalah-masalah yang berat pribadi, keluarga, atau gereja karena tidak dijelaskan secara nyata apa yang mereka sedang alami. Tetapi iman terus bertumbuh, iman mereka kuat. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya belakangan ini hobi, suka tanaman. Jadi istri saya ngurus dapur, saya urus tanaman. Ada 3 anggrek. Jadi kita Alvin mengirim anggrek, disatukan dalam satu pot. Setelah saya, oh rupanya ada 3. Kemudian saya pisahkan. Ada cemara kipas, cemara lilin, ada cabai, ada pandan, ada gedi, ya, apa bunga apa lagi ada. Dan saya senang melihat pertumbuhan tanaman kami. Sampai tetangga itu suka datang lihat. Ya. Dia suka tanaman, tapi anak dan menantunya nggak suka. Dia tinggal dengan anak. Kalau orang jalan, itu kadang orang kan lurus saja. Ini melek gitu. Apalagi ada anggrek. Sampai ada yang perhatiin apa itu imitasi, seperti di bawah atau asli. Dan saya belajar merawat anggrek. Iman itu harus bertumbuh Bapak Ibu. Karena segala kasih karunia yang Allah sediakan bagi Bapak Ibu Saudara pribadi, keluarga, gereja Tuhan, itu diraihnya dengan iman. Diterimanya dengan iman. Berkat terima dengan iman. Kesembuhan terima dengan iman. Kelimpahan terima dengan iman. Kesehatan terima dengan iman. Bahkan keselamatan hanya bisa diterima dengan iman. Jadi orang mau mendapatkan hidup kekal, dia harus memiliki iman. Dan untuk mendapatkan hidup kekal,
untuk menerima keselamatan, dia harus memiliki iman. Nah, iman diberikan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma, dan Tuhan mau kita bertumbuh semakin kuat, semakin bertumbuh dalam iman. Saya lihat ada jeruk yang ditanam, jeruk yang kecil itu, jeruk nipis, sudah ada berapa buah di pot. Saya suka perhatikan pertumbuhan tanaman. Bagaimana dengan iman kita? Apakah mengalami pertumbuhan? Pada masa yang sulit ini, apakah kita stuck, berhenti, tidak bertumbuh? Apakah kita banyak mengucap syukur, banyak berdoa, atau tidak? Iman sangat penting. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 12 ayat 1. Orang benar akan hidup oleh iman. Menjalani kehidupan yang sulit dibutuhkan iman. Karena hidup kita adalah suatu perjalanan yang tidak mungkin berhenti. Umur kita akan bertambah. Saya melihat suatu gambar di Facebook di mana orang berbaris. Panjang sekali barisannya. Barisan yang paling depan ada satu orang. Kemudian ada yang di depannya yang sedang terangkat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu kita ada dalam barisan itu. Nggak tahu posisinya di tengah atau masih di belakang. Mudah-mudahan jangan dulu ada yang di depan. Itu kan artinya udah mau dipanggil. Tetapi kenyataan kita ada dalam barisan. Barisan untuk bertemu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan mau kita fokus kepada Dia. Karena berbicara iman dari hati kepada Allah, vertikal. Kasih Allah yang ada dalam diri kita kepada semua orang, khususnya orang kudus. Dan semua orang kudus adalah gereja Tuhan. Tuhan mau kita fokus kepada Dia, meskipun kita sedang masih mengalami situasi COVID-19 ini. Suatu saat akan berakhir. Meskipun bisnis masih terpuruk, meskipun penghasilan menurun, tapi iman jangan menurun. Iman jangan terpuruk. Sudah. Karena Tuhan tidak akan membiarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mati kelaparan. Tuhan memelihara kita. Keluarga kita dipelihara. Bapak, Ibu, jangan khawatir tentang anak-anakmu. Karena Tuhan memelihara mereka. Tuhan memelihara gereja kita, gereja Garis. Itu pengeluaran. Keadaan memang menurun persembahan, persekutuan. Tetapi Tuhan memelihara. Karena gereja ini adalah gereja Tuhan, milik Tuhan Yesus. Saudara adalah gereja Tuhan, anggota gereja Tuhan. Keluarga saudara adalah gereja Tuhan, anggota gereja Tuhan, milik Tuhan Yesus. Keluarga saudara adalah keluarga Tuhan. Anak saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan pelihara. Karena itu dalam situasi apapun, meskipun terpuruk secara ekonomi, bisnis, keadaan sosial, itu hanya sementara. Sekali lagi, itu hanya sementara.
Tuhan mau iman kita mengalami pertumbuhan. Pada saat yang sama iman juga digoyang, digoncang, ditantang, diuji dengan masalah demi masalah. Kita tidak akan tahu sekuat apa kita kalau kita tidak menghadapi masalah. Kita tidak akan pernah tahu sejauh mana daya tahan kita apabila tidak menghadapi masalah. Kita tidak tahu seberapa pintar kita apabila kita tidak diuji. Sudah. Jadi, kalau imanmu sedang diuji, digoncang, itu nanti ada di ayat 16. Ayat 16, baca 1, 2, 3. Apapun tidak berhenti mengucap syukur katakan kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Tapi itu poin sebentar. Kembali ke 15. Iman itu timbul karena kita mendengarkan firman Allah. Jadi iman timbul karena pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus. Iman kita bertumbuh waktu kita merenungkan firman Allah. Iman kita berbuah waktu kita melakukan firman Allah. Jadi bertumbuh dan berbuah. Fokus kepada Allah akan membuat iman kita berakar kuat di dalam Kristus. Fokus kepada Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan bukan suara yang merdu, tapi iman yang ada, yang dilepaskan melalui suara itu. Sebenarnya pujian penyembahan tanpa iman itu nggak nyampe di surga. Allah bertahta di atas pujian, tapi yang menghubungkan kita dengan Allah adalah iman. Jadi pujian dan penyembahan adalah bagian dari kita mengekspresikan iman kepada Allah melalui pujian dan penyembahan. Tapi orang-orang mungkin berusaha menyanyi, latihan, tetapi tidak boleh lepas dari iman. Itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kepada terhadap semua orang kudus. Semua orang kudus. Jemaat Efesus. Gereja Efesus. Apakah saudara mengasihi jemaat? Apakah saudara mengasihi gereja? Mau kebaktian, ya terserah. Suka-suka, pilihan. Tapi itu sebenarnya sejauh mana saudara mengasihi Allah. Itu berkaitan dengan iman saudara. Makanya apakah iman saudara bertumbuh? Iman itu iman kita kepada Allah. Tapi kasih itu kepada sesama. Ada kasih kepada Allah, tetapi konteks ini kasih kepada semua orang kudus. Apakah kita peduli dengan jemaat, dengan gereja? Atau masa bodoh? Apakah kita aktif di gereja atau tidak? Apakah kita menjalankan visi Allah bersama-sama dengan orang kudus yang lain atau tidak?
kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih adalah tindakan nyata. Bahkan kasih sampai ke level berkorban. Kami mengasihi gereja Tuhan, gereja Karis. Kami berdoa. Kami membayar persepuluhan dengan setia. Kami memberi dana untuk misi, untuk yayasan, untuk pekerjaan Tuhan di Karis. Meskipun kami butuh, kami perlu, tetapi kami nggak pernah berhenti. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan berpikir apa yang kita dapatkan di gereja. Ingat, kepala gereja adalah Yesus. Dialah yang akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan yang akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan Dia sanggup memberikan lebih daripada yang kita pikirkan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu datang ayat itu. Bisa ditayangkan Efesus 3 ayat 20. Karena firman Allah ini saya renungkan. Bahkan saya mendoakan. Waktu mau beli rumah, sebenarnya nggak mau beli rumah, saudara. Mau beli apartemen, kenapa? Nggak pakai DP. Nggak ada DP. Nggak ada DP. Jadi sebenarnya itu. Pertama kami mau beli rumah, kami merasa tahun lalu sudah waktunya kami punya tempat tinggal. Tapi di pikiran saya nggak punya dana untuk itu. Makanya ada tawaran apartemen di mana subsidi DP dari pengembang. Gitu. Tapi istri saya dan anak saya, istri saya dan anak yang pertama lebih suka rumah. Karena kalau nggak injak bumi, kayaknya kayak hidup di awan-awan. Ya. Saya dengan Beril awalnya apartemen, karena Beril cuma tahu ada kolam renang. Dia nggak mau musim mau bagus atau nggak ada kolam renang. Kan nggak sepakat tuh. Tapi akhirnya kami berdoa dan ayat ini saya ucapkan. Tuhan, Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Secara manusia nggak mungkin bisa beli rumah, bahkan beli apartemen pun nggak mungkin sebenarnya. Tapi kami mau melangkah dengan iman. Dan ayat ini saya renungkan. Dalam doa-doa saya mengucapkan ayat ini. Tuhan, Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita, kata kita ganti kami. Kalau di Manado itu kita, itu saya. Jadi kalau ke Manado orang bilang kita, bukan saudara dan saya loh. Kita juga kita kan sama-sama. Saya dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi kalau di Manado kita itu artinya dia. Kalau saya bilang kita di Manado artinya saya. Jadi cocok juga untuk orang Manado ini. Iya kan? Kita. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikir. Iman kita bertumbuh karena kita merenungkan firman. Kemudian akan berbuah waktu kita melakukan firman. Jadi kalau seperti pohon dia bertumbuh. Kemudian waktu melakukan firman, buah.
keluar. Buah roh, buah pelayanan, berkat-berkat Tuhan mengalir. Kembali ke Efesus 1 ayat 15. Kasih. Apakah kasih kita kepada semua orang kudus gereja Tuhan mulai padam, mulai surut, mulai tawar? Atau kasih kita semakin bergelora? Karena ingat, gereja Tuhan, kepalanya Tuhan Yesus. Tuh. Kalau kita nggak mengasihi gereja, itu sama dengan nggak mengasihi Tuhan. Saudara. Karena kepala gereja adalah Tuhan. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita nggak mengasihi sesama manusia, itu sama dengan kita nggak mengasihi diri kita sendiri. Ini kasih kepada semua orang kudus, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Dukung apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam jemaat, dalam gereja. Dukung, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena Bapak Ibu sendiri akan diberkati. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu pujian, ku datang padamu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berikan pujian, hormat, dan mulia.
Kami berdoa agar firman kami akan terus bertumbuh, mampukan kami, ingatkan kami, dan tolong kami. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara imannya terpuruk, imannya goyah karena keadaan, bangkit di dalam nama Yesus, maju kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya kepada saudara, keluarga saudara, usaha saudara, bisnis saudara, melalui iman yang Tuhan sudah taruh di dalam hati. Tetap percaya, tetap setia, tetap taat, jangan berhenti. Tuhan mau iman saudara bertumbuh karena suatu saat dia akan berbuah. Tidak selamanya Tuhan mengizinkan engkau sulit. Tidak selamanya Tuhan mengizinkan usahamu terpuruk. Tidak selamanya Tuhan izinkan engkau sakit. Pasti ada pemulihan. Iman saudara sedang diuji, ditantang. Tuhan mau iman saudara dan saya tetap teguh, kuat, maju. Percaya dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dia tahu pergumulanmu pribadi. Dia tahu saudara membutuhkan kesembuhan. Dia tahu saudara membutuhkan campur tangan Tuhan dalam keluarga untuk pemulihan keluarga. Dia tahu usaha saudara perlu recovery, perlu mengalami pemulihan, perlu bangkit. Dia tahu utang-utang yang harus engkau bayar. Dia tahu kegelisahan hatimu. Dia tahu kekhawatiran yang kau alami. Dia tahu intimidasi yang datang di dalam pikiran. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia Allah yang menyediakan yang terbaik. Jadi kalau engkau sedang mengalami kesulitan, iman sedang diuji. Iman saudara harus bertumbuh. Iman saudara dan saya harus bertumbuh dalam menghadapi ujian, tantangan, dan pergumulan. Dan engkau akan melihat kemuliaan Kristus. Berkat akan mengalir. Kebutuhanmu akan disuplai oleh Tuhan. Karena kita berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Mungkin engkau mengalami masalah demi masalah dan berat, dan engkau berkata, Tuhan, aku gak kuat lagi. Terlalu banyak masalah aku hadapi, masalah pribadi, keluarga, dalam bisnis. Tuhan bilang saudara harus kuat. Karena Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Tuhan memberi saudara kekuatan untuk sanggup menanggung setiap masalah, setiap beban yang datang dalam hidupmu. Gunakan kekuatan Tuhan, yaitu iman. Karena itu fokus kepada Allah, berserah kepada Allah, andalkan Tuhan. Karena firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7.
saudara akan melihat mujizat Allah. Karena iman saudara yang bertumbuh dan bertumbuh, iman saudara yang kuat, saudara tetap maju. Jangan menyerah. Kuatkan kami semua ya Allah Bapa. Teguhkan kami, batin kami, oleh roh-Mu yang diam di dalam hati kami. Buka mata hati kami ya Tuhan Allah. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian yang benar, sehingga kami mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna ya Allah. Sehingga kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu bagi kami. Betapa hebat kuasa-Mu yang bekerja, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang Kau sudah berikan di dalam diri kami sanggup menghadapi tantangan yang kami hadapi di dunia ini, yaitu kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Haleluya. Haleluya. Karena itu ya Allah, kami doakan untuk semua orang kudus, untuk gereja Tuhan, gereja Karis di pusat, di cabang-cabang, semua jemaat. Kami berdoa meminta ya Allah, kuatkan mereka semua, teguhkan mereka, supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman, terus mengucap syukur dan berdoa, terus mengandalkan Engkau, terus merenungkan firman-Mu dan melakukan firman. Penuhi mereka di dalam kepenuhan ya Allah. Biarlah mereka memahami betapa dalamnya, luasnya dan tingginya kasih-Mu ya Allah, yang telah dianugerahkan kepada kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami. Biar kami bertumbuh dalam kasih-Mu, sehingga kami semakin mengasihi semua orang kudus, mengasihi jemaat, mengasihi gereja Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Engkau adalah kepala jemaat, Engkau adalah kepala gereja. Bapa, berkati semua jemaat-Mu, jemaat yang hadir, yang ada di rumah, yang ikut ibadah maupun yang tidak ikut ibadah. Tuhan berkati kebutuhan-kebutuhan mereka. Barangkali ada di antara mereka tidak sanggup lagi menghadapi penderitaan ini. Datanglah kepada mereka secara pribadi, lawatlah mereka, berkati mereka, berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hiburkan mereka ya Bapa. Kirimkan malaikat-malaikat-Mu menolong mereka. Mereka membutuhkan uang, kirimkan, gerakkan orang-orang untuk mentransfer uang kepada mereka. Mereka membutuhkan perhatian, penghiburan, kirimkan orang-orang yang akan memberi penghiburan kepada mereka. Mereka yang sedang lemah, kirimkan kekuatan yang baru kepada mereka, kuatkan kembali mereka. Terima kasih Bapa. Ajarkanlah kami selalu berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
percaya Tuhan akan terus kirimkan bala bantuan. Tuhan akan mengirimkan roti mana buat anak-anak di sana. Tuhan akan memberkati tanah di sekitar mereka untuk mereka bercocok tanam dan mengusahakan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati anak-anak di sana yang setia berdoa fajar, yang setia berpuasa, berdoa untuk pemulihan. Tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk keluarga mereka, bahkan untuk kota di mana mereka tinggal, untuk Sulawesi dipulihkan, untuk anak-anak muda di Sulawesi boleh dibangkitkan. Kau melihat mereka Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan terus bangun iman percaya mereka Tuhan. Bersama dengan kakak Joan dan kakak Frida Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau lindungi mereka dengan kesehatan yang prima hari lepas hari. Engkau kuatkan mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang selalu merindukan untuk dipakai, menjadi anak panah yang melesat sampai pada titik yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan terus Tuhan pulihkan. Ketika anak-anak muda-Mu Tuhan digerakkan, ketika anak-anak muda di tempat ini dalam Youth Charis dibangkitkan, dibakar api bawah mereka Tuhan, menjadi bagian dari kegerakan lawatan Tuhan atas bangsa ini. Tuhan, kami rindu semua terjadi sehati, sepakat, sederap dengan ketepatan dan ketaatan kepada Tuhan. Anak-anak muda di Charis Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi kebanggaan ya Tuhan. Kami berkati Pastor Eliezer Tuhan dalam pelayanan di Youth Charis Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, dia menangkap visi yang Tuhan berikan, dia menangkap visi yang Tuhan berikan untuk generasi muda, bahwa Youth Charis akan dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan, menjadi kebangkitan generasi muda di Indonesia, termasuk di Jakarta Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap anak-anak muda Charis boleh menangkap ini semua Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, dunia terlebih lagi mengecoh, terlebih lagi mungkin lebih menarik buat anak-anak muda saat ini. Tetapi buat setiap anak-anak muda di Charis, mereka tetap kuat, mereka tetap teguh dalam percaya mereka. Bahkan mereka mau Tuhan berpaling dari godaan dunia, kembali fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perserahkan pelayanan Youth Charis juga, Charis Kids Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Pastor Anita dalam pelayanan di Charis Kids Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah-Mu merangkul dia, dan dia boleh merangkul anak-anak yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan mereka menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa buat gereja dan bangsa dan negara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Charis ke dalam tangan-Mu baik di pusat maupun di cabang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan tentunya kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah kami rasakan. Kami bangga memiliki Engkau yang selalu peduli ya Allah kami, ya Yesus Kristus, yang sudah mendamaikan kami sehingga kami mampu untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau membawa bangsa dan negara kami Bapa, bangsa Indonesia. Bapa, kami percaya Engkau begitu mencintai Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah juga mendamaikan Indonesia Bapa. Bapa, ampuni kesalahan bangsa kami, ampuni pemberontakan bangsa kami, ampuni keangkuhan bangsa kami, ampuni kebebalan bangsa kami Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Biarlah Tuhan, Engkau mau memberi kesempatan kepada bangsa kami, kepada mereka yang belum mendengar Engkau, kepada mereka yang belum mengenal Engkau dan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Tuhan beri kesempatan sehingga Bapa bukan hanya 85% daripada bangsa Indonesia, tapi kami ingin semua Tuhan bertemu dan mengasuh hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya yang akan membawa kami semua ke dalam surga Tuhan. Tuhan, kami membawa pemerintahan
menyembuhkan bangsa Indonesia. Kami akan melihat angka-angka kesembuhan naik. Kami akan melihat Bapa, karena kami sepakat saat ini memohon belas kasihan-Mu, menyembuhkan Bapa segala sakit sampar dan apapun Tuhan. Kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan masuk lagi, bahkan akan Engkau usir keluar dari Indonesia Tuhan. Tuhan, biarkan juga kami juga berdoa untuk semua hukum dan segala apapun Tuhan di Indonesia, segala kekorupsi dan sebagainya Tuhan. Engkau sendiri yang menceritakan, Engkau sendiri yang membongkar setiap yang kegelapan Tuhan, dan Engkau jadikan terang. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati anak-anak-Mu di dalam pemerintahan yang sudah Engkau pilih untuk sungguh-sungguh membersihkan bangsa ini Bapa. Biarkanlah Tuhan kami mau mengerahkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, malaikat-malaikat penjaga-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang menjaga bangsa kami dari segala apapun Tuhan. Engkau akan meluputkan dari bencana alam, Engkau akan meluputkan kami Bapa, dan Engkau akan melawat kami sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dalam firman-Mu Tuhan yang mengatakan, bila kami semua merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon belas kasihan dan mengakui segala kesalahan kami, maka Engkau yang di surga sana akan melihat dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengaminkan dan mengimani itu terjadi atas kami. Kami berdiri Tuhan bagi bangsa kami. Mohon ampun dan belas kasihan. Kami serahkan Tuhan, dan kami sungguh sangat percaya Engkau bekerja maka melebihi apa yang kami doakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengamini dan meraihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, meskipun keadaan sulit secara ekonomi atau usaha pekerjaan, tetaplah setia membayar persepuluhan, tetaplah setia memberi persembahan, karena saudara melakukan untuk Tuhan. Itu adalah tindakan iman, karena iman artinya percaya, taat, dan setia. Pasti Tuhan akan memelihara, melindungi, dan memberkati saudara. Kita akhiri ibadah ini dalam doa, dan kita akan berdoa untuk Ibu Shirley untuk kesembuhan, dan mereka yang lagi tidak sehat, Tuhan jamah Ibu Shirley lambungnya, supaya Tuhan jamah paru-parunya bersih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Bapa, kami menghampiri takhta kasih karunia oleh darah Yesus. Tuhan Yesus, Engkau duduk di sebelah kanan Allah di takhta kasih karunia. Kau menjadi pengantara bagi kami sekalian. Segala kuasa baik di surga dan di bumi Tuhan Yesus telah Allah berikan kepadamu. Engkau adalah kepala dari semua kuasa dan pemerintahan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Shirley yang sedang sakit. Tuhan jamah lambungnya, jamah paru-parunya. Di dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan setiap virus, bakteri, setiap sakit penyakit di dalam tubuh Ibu Shirley. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa kesembuhan kepada Ibu Shirley Liando, untuk lambung, pencernaan, untuk paru-paru. Di dalam nama Yesus, paru-paru bersih, lambung sehat, tubuh kuat, virus-virus, bakteri, penyebab penyakit hilang, lenyap dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, ulurkan tangan-Mu, pulihkan dengan segera, supaya dia akan beraktivitas sebagaimana biasa.
Untuk bungkus Bu Shirley Christine, Tuhan jamah pulihkan Christine, kuatkan semua jemaat yang sedang bergumul dengan kesehatan, sakit penyakit yang ada di rumah. Kami berdoa meminta kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sumber kesehatan dan sumber kesembuhan. Kami melepaskan kuasa darah Yesus mengalir, kuasa kesembuhan Tuhan Yesus mengalir. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuh di dalam nama Yesus. Tutup bungkus setiap jemaat-Mu dengan darah Tuhan Yesus. Pagari semua dengan malaikat-malaikat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama Bapa. Terima kasih. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diberkati berlimpah-limpah dan engkau adalah pemenang. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Amin.